الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين نصلي ونسلم على سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في آية أخرى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sebuah fasilitas yang tidak terbatas, yang kalau kita maksimalkan fasilitas tersebut bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitas yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Yaitu usia atau umur. Salawat beriring salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersalawat kepadanya sehingga bisa mendapatkan syafaat di yaumil qalaq insyaallah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia Sayyidul Ayam, di tempat yang mulia, di kesempatan yang mulia, saya khatib pribadi mewasiatkan kepada diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil surga diberikan kepada orang yang bermaksiat, melainkan surga dianugerahkan kepada orang yang taat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan ini adalah konsistensi dalam kurikulum Ramadan, atau bahasa agamanya adalah istiqomah dalam nilai-nilai Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita di setiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, baik imannya tipis maupun tebal disebut orang yang beriman. Diperintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apa ending ayatnya? Kata Allah, agar kalian ketika wafat nanti dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam. Sungguh nikmat Allah sangat luar biasa. Allah menciptakan kita manusia untuk beribadah, dan Allah berikan fasilitas usia juga untuk beribadah. Dan bagaimana tata cara ibadah? Allah berikan
utusan. Allah utus sebuah rasul untuk memberikan kita petunjuk agar hidup kita tidak tersesat di dunia. Barang siapa yang hidupnya tersesat di dunia, dia akan merasakan kegelapan di akhirat. Oleh karena itu, Allah kasih sayangnya sungguh sangat luar biasa. Setiap pekan kita diingatkan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati dalam keadaan tidak berislam, tapi itu Allah sendiri yang menginginkan hambanya mati menghadap Allah dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam keislaman dan keimanan. Kemudian Allah telah menganugerahkan kita usia panjang. Tatkala sebelum Ramadan datang di bulan Sya'ban tepatnya, kita senantiasa berdoa yang bunyi doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah di bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami ini kepada bulan suci Ramadan. Itu doa dulu sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saat ini bulan suci Ramadan telah pergi, ada seorang syekh mengatakan, "Dhahaba dhaifu wa baqiyal ahl." Tamu agung telah pergi meninggalkan penghuninya. Wa baqiyal ahl, yang tersisa hanya ahlun, keluarga. Syekh itu menjelaskan fotonya di sebuah masjid, sedang sholat, imam di belakangnya cuma 4 makmumnya. Ketika bulan suci Ramadan datang, shaf penuh. Ketika tamu agung pergi, mana yang tersisa hanyalah ahlul ibadah. Kita tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, tema singkat ini mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan semangat kita untuk rajin beribadah dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Apa tujuan Allah memberikan bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan, kalau kita analogikannya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah madrasah. Madrasahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, selagi di dalamnya ada iman, baik yang tebal ataupun yang tipis, tetap kita mengikuti aturan madrasahnya Allah. Apa madrasahnya Allah? Bulan suci Ramadan. Kita di situ dididik dengan kurikulum Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurikulum yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya? Yang pertama adalah senantiasa meningkatkan salat. Bagaimana cara meningkatkan salat? Kalau ada azan, saya ke masjid, saya salat berjamaah. Yang biasanya salatnya hanya yang wajib-wajib saja, ditingkatkan, ditambahkan dengan salat nawafil, dengan salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat pada siang hari dan malam hari 12 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam surga. Hadis itu terdengar oleh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, azamtu lan atrukaha, saya bertekad bulat tidak akan meninggalkan salat nawafil. Istrinya Nabi, nabinya ahli surga, keluarganya ahli surga, tapi tatkala mendengarkan hadis tersebut mengamalkan bahkan sampai saya wafat, kata sang istri tersebut. Oleh karena itu dibentuknya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa, dan takwa itu harus dipaksa, dan Allah Maha mengetahui siapapun yang di dalamnya ada iman diwajibkan untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Lantas bagaimana takwa itu? Apa yang dimaksud takwa? Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa definisi takwa itu? Kata Ubay, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, wahai pemimpin, kamu tidak mengetahui apa definisi takwa. Kamu kan dekat dengan Nabi.
Kamu kan sahabatnya Nabi. Iya, saya tahu saya sahabat Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan definisi takwa, beliau mengisyaratkan at-taqwa huna. Takwa itu berada di dalam hati. Tapi saya belum mengerti. Akhirnya dianalogikan oleh Ubay bin Ka'ab. Wahai Umar, pernahkah kamu berjalan di sebuah jalan setapak yang di situ banyak duri? Kata Umar, ya saya pernah. Lantas bagaimana kamu berjalan melewati jalan tersebut? Saya hati-hati ketika kaki saya melangkahkan. Nah, begitulah takwa, hati-hati dalam hidup. Dan takwa dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah makna takwa kehati-hatian. Apa itu? Puasa, al-imsak, menahan. Mata menahan dari yang haram, lisan menahan dari perkataan kotor, tangan menahan dari perbuatan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Al-imsaku qalb, menahan hati dari rasa sombong, hasad, dengki, riya. Oleh karena itu 30 hari Ramadan telah berlalu dan kita langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia bertakwa. Pertanyaan saya, sudahkah puasa yang telah kita laksanakan selama 30 hari membentuk karakter takwa dalam jiwa kita? Sudah atau belum? Jawabannya kita sendiri yang mengetahui. Kalau kita semangat meningkatkan takwa dan taat kepada Allah, itulah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlihat karena takwa adalah amalan hati. Takwa adalah amalan hati. Peran hati dalam jasad manusia sangatlah dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, di dalam diri manusia ada sebuah gumpalan darah. Kalau gumpalan darah tersebut baik, maka baik semuanya. Apa darah tersebut yang dimaksud? Adalah hati. Kemudian kurikulum yang kedua adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tahu dalilnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tatkala bulan suci Ramadan, kita berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, belajar tafsir, tadabbur melalui kajian para asatidz yang telah disediakan oleh Allah melalui media sosial ataupun melalui dunia nyata. Senantiasa semangat. Tapi setelah pergi Ramadan, tolong jangan tinggalkan kebaikan tersebut. Konsisten. Kita wafat dalam keadaan tersebut husnul khotimah. Bukankah kita ini semua bercita-cita ingin ditutup akhir hayatnya dengan penutupan yang baik, yaitu penutupan husnul khotimah? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum yang ketiga adalah bersosial dengan cara bersedekah. Prihatin karena pada bulan suci Ramadan kita senantiasa membagi walaupun seperak dua perak kepada anak-anak yang biasa di jalanan, kepada para tetangga. Tolong itu semua dihadirkan di bulan setelah suci Ramadan, setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada maqama rabbih, keagungan Allah, kedudukan Allah, sehingga dia menahan hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu kehati-hatian, nanti akan keluar memancarkan rasa takut kepada Allah sehingga menahan hawa nafsunya. Dan Allah sediakan barang siapa yang menahan hawa nafsu, surga. Rasulullah SAW bersabda, asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu bukan melawan musuh yang nyata di depan mata, tapi jihad yang paling berat adalah jihad hawa nafsu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini mampu membakar semangat kita agar senantiasa istiqamah dalam nilai-nilai bulan suci Ramadan. Walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan kita,
tapi mudah-mudahan kemuliaannya membekas dalam jiwa kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi adhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di khutbah yang kedua ini, kurikulum yang diterapkan adalah ada 3. Yang pertama, bertakwa. Senantiasa kita berhati-hati dalam beramal, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam berucap. Bapak-bapakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini sedang mencari nafkah, hati-hati Pak. Karena keburukan generasi, kerusakan generasi itu berawal dari harta yang haram. Kalau kita tidak hati-hati mencari harta, asal ambil, yang penting dapat anak istri makan, tolong difilter. Karena anak soleh lahir dari rizki yang berkah. Anak soleh asupannya adalah rizki yang halalan thayyiban mubarakan fih. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan Quran. Bacalah Al-Quran walaupun 1 kaca dalam sehari. Jangan pernah tinggalkan, walaupun sambil nyetir mobil, setelah murotal. Karena dengan Quran manusia akan merasakan ketenangannya. Kemudian yang ketiga, bersosial dengan cara beribadah, bersedekah, membantu. Sedekah itu tak mesti uang, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tak mesti dengan uang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sedekah bisa dengan tenaga, membantu, membawa barang orang lain, membantu memudahkan urusan orang lain, itu juga sedekah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa berhati-hati dalam beramal. Karena dengan kehati-hatian kita dalam menjaga diri kita, kalau Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menahan dirinya, maka dia telah menahan, menjaga agamanya dan juga budi pekertinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina ya arhamar rahimin. Waghfir man ahsana ilaina ya arhamar rahimin fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Kami semua bermunajat kepadamu di hari yang mulia ini ya arhamar rahimin. Lembutkanlah hati kami ya arhamar rahimin. Tuntunlah kami ya arhamar rahimin. Jagalah diri kami ini ya arhamar rahimin dari harta-harta yang tidak diridhai olehmu ya arhamar rahimin. Kami ingin generasi kami soleh dan solehah ya arhamar rahimin. Tolong lapangkanlah rezeki kami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, tingkatkanlah ketakwaan kami ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.